Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pengendalian Pembangunan kelas C akan mempresentasikan mengenai instrumen pengendalian pada regulatory system di Indonesia, yaitu KPR atau sesuai kegiatan pemanfaatan uang. Oke, next. Sebelum perkenalkan, saya Syafara Catsana dari NMP School Circle. Nah, sebelumnya nih, ada pertanyaan yang muncul di benak kalian pasti, yaitu mengapa sih diperlukan yang namanya penataan uang? Oke, next. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindihnya pengaturan penataan uang. Oke, next. Nah, maka dari itu dilaksanakannya KPR atau sesuai kegiatan pemanfaatan uang untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, jadi KPR merupakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang yang merupakan instrumen penting dalam perizinan berusaha yang memastikan bahwa pemanfaatan uang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Nah, KPR ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UCK serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang berjuang untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan kepastian investasi. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bagaimana sih sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan sesudah berlakunya undang-undang tersebut. Jadi kalau dulu itu produk ETF hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah dalam bentuk hard copy-nya saja, sehingga tata ruang itu terkesan menghambat yang namanya investasi. Kemudian masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi ETF harus datang langsung ke kantor pemerintahan dan menempuh proses administrasi yang cukup rumit. Nah, kemudian proses penerbitan izin usaha menjadi rumit dan juga tidak transparan akibat hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah dalam bentuk hard copy dan menempuh proses administrasi yang lama dan juga rumit. Maka dari itu banyaknya kasus tumpang tindih dari pemanfaatan uang akibat hal-hal berlaku sebelumnya. Nah, maka dari itu sesudah Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, produk ETF ini telah dipublikasi oleh pemerintah melalui berbagai platform sehingga dapat dilihat transparansinya. Kemudian masyarakat dan pihak terkait dapat memanfaatkan informasi ETF secara online dan platform produk ETF ini juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan sehingga proses perizinan usaha dan teman usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Maka dari itu, perizinan usaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas ETF. Nah, ini sebenarnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis KPR. Jadi di sini jenis-jenis KPR itu ada 3. Yang pertama, kegiatan yang bersifat strategisasional yang tidak termuat di RTR. Dia merupakan rekomendasi KPR yang dilakukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam 20 hari kerja dengan output berupa persetujuan lingkungan. Kemudian untuk aspek perencanaan seperti RTEWR, RTEPUA dan lain sebagainya ini memerlukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam 20 hari kerja dengan output aspek pemanfaatan secara tata ruang berupa persetujuan bangunan gedung atau PBB. Kemudian untuk aspek perencanaan RTR, dia merupakan konfirmasi KPR yang diproses oleh sistem terbit dalam 10 hari kerja dan memiliki output berupa perizinan usaha sektor. Nah, ini adalah fungsi dari KPR sendiri. Dia sebagai acuan pemanfaatan uang dan juga sebagai acuan administrasi pertanahan dan ataupun perolehan tanah. Nah, di sini dari data-data yang dimiliki atau data informasi penguasaan dan perolehan tanah dilakukan pertimbangan sehingga terjadinya penerbitan KPR hak atas tanah atau HAT. Nah, di satu lokasi yang sama itu hanya boleh terbit maksimal 2 KPR. Yang terdiri atas 1 KPR untuk perolehan tanah dan juga 1 KPR lagi untuk pemanfaatan tanah oleh pemilik tanah sesuai informasi penguasaan tanah. Oke? Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar dan juga penerbitan KPR. Yang pertama ada koordinat lokasi berupa SHP dalam bentuk poligon, JPP dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan akan luas lahan. Yang ketiga informasi penguasaan tanah, informasi jenis usaha seperti informasi bangunan, existing, informasi rencana bangunan baru,
dan juga jumlah bangunan yang direncanakan. Kemudian rencana jumlah lantai bangunan yang kena adalah rencana luas lantai bangunan, yang ketujuh rencana teknis bangunan dan atau rencana induk kawasan. Kemudian yang ke-8 adalah rencana penggunaan air baku untuk industri, dan yang ke-9 adalah surat keterangan berlokasi di kawasan industri, kawasan wisata ataupun kawasan ekonomi khusus. Nah, ini dokumen penerbitannya yang dibutuhkan yang pertama adalah lokasi kegiatan, kemudian luas lahan, jadi segala pemanfaatan ruang untuk KPR atau jenis peruntukan, pemanfaatan ruang untuk PKPR, kemudian koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, kebutuhan atau bangunan untuk KPR, indikasi program pemanfaatan ruang untuk PKPR, dan persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Oke, ini adalah skema pemberian persetujuan KPR atau yang tadi kita sebut PKPR. Nah, di sini ada PT ABC yang mengajukan persetujuan KPR untuk membangun kawasan industri seluas 1.000 hektar. Nah, ini 1.000 hektarnya. Nah, berdasarkan PP nomor 21 tahun 2021, maka PKPR akan diterbitkan berdasarkan kajian NDF secara berjenjang dan komplementer dan dengan memperhatikan praktek ketanaman. Nah, ini dalam studi kasusnya, praktek ketanaman ini mencatat bahwa yang 300 hektar ini merupakan perumahan Bapak H dan 300 hektarnya berupa tanah adat. Nah, ini bentuk dari NRW-nya. Maka skema pemberian persetujuannya ini ada 3 skema atau 3 skenario. Yang pertama adalah KPR yang disetujui 1.000 hektar untuk semuanya. Nah, kalau disetujui seluasnya, seluruh luasnya, maka akan diajukan oleh KPR disetujui berdasarkan yang diajukan oleh PT ABC. Jadi semuanya ini disetujui. Kemudian yang kedua adalah hanya disetujui sebagian atau 200 hektar saja, yaitu tanah yang dimiliki oleh Bapak tadi di sini. Nah, ini kenapa? Karena dengan mempertimbangkan status tanah adat dari praktek ketanaman ini. Nah, kemudian skenario yang ketiga adalah KPR disetujui sebagian sebanyak 500 hektar dengan menggunakan hasil kajian RPR ini secara digital dan komplementer serta perhatian praktek ketanaman. Jadi di sini ada 3 skenario yang dapat dihasilkan dari PKPR ini. Nah, masa berlaku PKPR ini adalah selama 3 tahun. Nah, pada wilayah yang telah diterbitkan KPR tidak akan diterbitkan KPR lainnya kecuali KPR yang dimohonkan oleh pemilik lahan. Jadi kalau misalnya dimohonkan oleh pengusaha lainnya itu tidak akan disetujui. Oke, next. Nah, ini adalah alternatif perpanjangan KPR setelah habis masa berlaku 3 tahun. Jadi kalau misalnya 3 tahun itu sudah habis masanya, ini bisa dilakukan perpanjangan KPR. Nah, di sini berdasarkan skenario yang kedua tadi, dalam penerbitan KPR di halaman sebelumnya, PT ABC ini dapat memperpanjang KPR yang telah habis masa berlakunya selama 3 tahun berdasarkan 3 alternatif sebagai berikut ini. Nah, ini adalah bentuk dari penerbitan KPR sebelumnya, di mana memiliki 400 hektar bagian dari perumahan Bapak H dan 300 hektar luas lahan yang sudah dikuasai oleh PT ABC ini dengan total lahan 300 hektar. Nah, di sini alternatif yang pertama adalah tidak melakukan perpanjangan KPR. Kalau tidak melakukan perpanjangan KPR, maka masa berlaku dari KPR untuk perumahan Bapak H ini sudah habis dan pemutakhiran KPR hak atas tanahnya bergantung pada yang dimiliki oleh lahan milik PT ABC saja. Jadi apabila pemohon tidak memohon perpanjangan selama 3 tahun, maka KPR HAT diberikan seluas lahan yang dimiliki, yaitu luas lahan 300 hektar ini saja, dan yang ini sudah tidak berlaku. Kemudian untuk alternatif yang kedua, melakukan perpanjangan KPR selama 2 tahun sehingga dengan total waktu 5 tahun. Pada tahun kelima ini, maka di sini dianggap bahwa lahan milik PT ABC ini sudah bertambah luasnya menjadi 400 hektar dengan 300 hektar di awal dan mengambil 100 hektar dari perumahan Bapak H yang ada di sini. Kemudian pemutakhiran KPR hak atas tanah seluas 400 hektar ini menjadi milik PT ABC berlaku sesuai umur penguasaan tanah. Nah, kalau misalnya yang ini itu akan tidak dianggap lagi karena masa berlaku KPR awalnya sudah habis. Jadi hanya dianggap untuk yang 400 hektar ini saja. Nah, kemudian alternatif ketiga adalah dengan kemajuan kerjasama dengan bank tanah. Nah, di sini kalau misalkan dilakukan kerjasama, maka akan dilakukan yang namanya lahan kerjasama dengan bank tanah. Jadi peruntukannya ini akan dilakukan kerjasama antara perumahan dan juga lahan milik PT ABC. Nah, di sini pemutakhiran KPR atas tanah ini maka akan
dengan seluas lahan yang diajukan tadi, itu seluas 300 hektar yang disetujui. Perkenalkan, saya Cesarika Pramesti Dewi dengan NLP akhir 1111. Sekarang kita membahas tentang peruntukan KKPN. Untuk KKPN sendiri itu terdiri dari 3, yaitu kegiatan berusaha, kegiatan non-berusaha, dan kegiatan strategis nasional. Untuk kegiatan berusaha sendiri itu terdiri dari usaha mikro kecil, yaitu UMK dan non-UMK. Sedangkan kegiatan non-berusaha itu terdiri dari rumah tinggal pribadi, yayasan sosial, yayasan pendidikan, yayasan peribadatan, yayasan keagamaan, dan yayasan kemanusiaan. Nama saya Rosdiana Adiningrum dengan NLP 1131. Selanjutnya ini kita bahas tentang UMK. Untuk UMK kepanjangannya sendiri adalah usaha mikro kecil yang merupakan usaha milik warga negara Indonesia, baik secara perseorangan maupun secara badan usaha yang memiliki modal usaha maksimal 5 miliar. Kemudian apa saja yang termasuk UMK? Di sini ada 2, yaitu perseorangan dan badan. Untuk perseorangan sendiri merupakan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh individu tanpa badan hukum. Kemudian untuk badan ini sendiri adalah UMK yang berbentuk badan usaha atau badan hukum. Untuk contohnya sendiri, yang perseorangan itu berupa toko, warung, hobi industri, dan sebagainya. Kemudian contoh untuk badan itu sendiri yaitu persyarikatan atau persekutuan, perseorangan terbatas atau PT, dan CV. Untuk selanjutnya, next. Di sini ada tahap perizinan UMK, ada 2 tahap, yaitu yang pertama pengajuan dan yang kedua pemeriksaan kelengkapan. Untuk pengajuan itu sendiri dilakukan pendaftaran dan mengikut rencana usaha di suatu sistem yang bernama OSS RBA melalui link oss.go.id. Kemudian untuk pemeriksaan kelengkapannya melalui sistem OSS RBA sendiri secara otomatis menerbitkan perizinan. Akan tetapi untuk UMK yang beresiko menengah dan tinggi membutuhkan proses untuk pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat standar terverifikasi atau izin. Next, ini merupakan non-UMK. Untuk pengadanya sendiri merupakan usaha milik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, baik perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha lebih dari 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk jenisnya berdasarkan skala ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menengah, kedua besar, kemudian ada keterwakilan dan BUMN. Untuk skala menengah ini merupakan usaha dengan modal 5-10 miliar, sementara untuk skala besar merupakan usaha dengan modal di atas 10 miliar. Kemudian untuk kantor perwakilan itu sendiri merupakan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. Kemudian untuk BUMN ini merupakan badan usaha milik luar negeri atau badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Next. Ini ada tahap perizinan untuk non-UMK, ada 5 tahap. Yang pertama ada pengajuan, kemudian ada penerbitan, ada proses, pengkajian, dan penerbitan. Yang pertama itu pengajuan dilakukan di suatu link, yaitu di staru.atrbpn.go.id. Kemudian setelah melakukan pengajuan, pelaku mendaftarkan rencana usaha di sistem OSS RBA dengan link oss.go.id. Kemudian selanjutnya diproses. Jika pada lokasi yang dimohonkan telah tersedia RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, maka sistem OSS RBA ini memberikan konfirmasi ke KPR dalam waktu 1x24 jam. Selanjutnya proses pengkajian, di mana permohonan ke KPR diproses dan digaji secara manual di Dirjen Tata Ruang atau dinas teknis terkait di daerah dalam waktu 20 hari kerja. Kemudian yang terakhir ada proses penerbitan, di mana Dirjen Tata Ruang mengunggah hasil kajian melalui sistem OSS RBA ini diterbitkanlah persetujuan KKPR dan pelaku usaha dapat mengunduh PKKPR dari sistem tersebut. Selanjutnya ada tingkat resiko kegiatan usaha dan dokumen perizinan yang diperlukan. Untuk tingkat resikonya terbagi menjadi resiko rendah, menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Untuk resiko rendah, perizinan berusahanya itu terdiri dari nomor induk berusaha atau NIB sama SPPL. Lalu resiko menengah rendahnya terdiri dari NIB, sertifikat standar atau SS berupa pernyataan mandiri. Terus resiko menengah tingginya itu terdiri dari
disertifikasi oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Selanjutnya ada PKPLH, UKL atau UPL. Selanjutnya resiko tinggi terdiri dari NIB, izin yang harus disetujui oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, sertifikat standar SS jika dibutuhkan, dan SKKLL. Next. Oke, kita membahas tentang non berusaha. Apa itu non berusaha? Yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha. Untuk kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan dan sebagainya. Jadi intinya itu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseorangan, perseroan terbatas atau corporate social responsibility atau CSR. Next. Untuk tahap perizinannya itu terdiri dari pengajuan, pelaku usaha memeriksa ketersediaan RDTR dan kesesuaian lokasi rencana terhadap RTR melalui itu link yang tertera. Selanjutnya ada pemeriksaan kelengkapan pelaku usaha mendaftarkan rencana usaha di sistem OSS RDA melalui link yang tertera juga. Untuk penerbitannya, Dirjen Tata Ruang mengunggah hasil kajian sistem OSS RBA menerbitkan persetujuan KKPR dan pelaku usaha mengunduh PKKPR dari sistem. Selanjutnya proses persetujuan KKPR membutuhkan waktu sekitar 20 hari kerja dan melibatkan pertimbangan teknis pertanahan dengan asas berjenjang dan komplementer. Untuk PSN sendiri adalah proyek strategis nasional, proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis oleh pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Untuk apa saja PSN itu ada di Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021. Proyek PSN itu mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, energi pangan, pariwisata, dan sebagainya. Sebagai contoh, pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan kawasan industri Wiraraja Pulau Galang, proyek Northbrook, develop project lepas pantai Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Next. Untuk tahap perizinannya sama seperti tadi, pengajuan, pemeriksaan, penerbitan, dan proses. Untuk perbedaannya sama-sama 20 hari kerja. Jika lokasi tak memenuhi RTR, permohonan berbasis manual berdasarkan asas penataan ruang di Dirjen Tata Ruang selama 20 hari kerja dan persetujuan KKPR diterbitkan. Oke, selanjutnya permohonan pertimbangan teknis pertanahan atau PTP. Sebelumnya saya meneliti dengan NRPAG 1128. Jadi PTP itu apa? PTP itu merupakan dokumen pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan atau KATA oleh kabupaten atau kota. Nah, dokumen ini itu memastikan bahwa tanah yang akan digunakan itu sesuai dengan rencana tata ruang dan memiliki status hukum yang jelas sebelum izin pembangunan itu diterbitkan. Nah, fungsinya sendiri PTP itu memastikan kesesuaian tata ruang dengan RT/RW dan RDTR, lalu menjamin kepastian hukum atau status kepemilikan dan legalitas
usahanya itu diterbitkan oleh lembaga OSS, kepala BNPTSP provinsi atau kepala BNPTSP kabupaten kota. Next. Nah, untuk kewenangan pemerintah dalam perizinan PTP usaha itu, jadi untuk kewenangan pemerintah pusat itu mengurus perizinan untuk usaha yang bersifat strategis nasional, termasuk misalnya proyek dengan lokasi lintas provinsi, penanaman modal asing, dan lain sebagainya. Untuk kewenangan pemerintah provinsi itu biasanya mengurus perizinan untuk usaha yang berada dalam satu provinsi tetapi lintas kabupaten kota, seperti contohnya lokasi di daerah khusus DKI Jakarta, modal dalam negeri dan sebagainya. Untuk kewenangan pemerintah kabupaten kota itu biasanya mengurus perizinan untuk usaha yang berada dalam satu wilayah administrasi kabupaten kota seperti penanaman modal dalam negeri dan perizinan berdasarkan KBRI 2020 dan PP nomor 5 tahun 2021. Next. Selanjutnya ada alur permohonan PTP untuk KPR non-UMK atau usaha. Yang pertama itu pemohon mengajukan permohonan KPR kepada kepala daerah, lalu kepala daerah mengirimkan surat tanggapan dengan tembusan ke kantor wilayah atau kantor pertanahan dengan pemohon itu atau pemohon mengajukan PTP ke kantor kabupaten kota. Lalu memasukkan permohonan PTP melalui sistem video KKP dengan memilih fitur pendaftaran PTP KKPR. Selanjutnya tanpa memproses PTP dalam waktu 10 hari pelayanan, dan yang terakhir tanpa itu bisa menerbitkan PTP untuk KKPR 100 hari lagi. Nah, tapi kalau misalkan daerah itu udah memiliki sistem elektronik, maka mengikuti prosedur sesuai sistem tersebut. Next. Selanjutnya ada alur permohonan PTP untuk KPR strategis nasional. Yang pertama, pemohon itu bisa menyurati Menteri ATR BPN dengan Dirjen Tata Ruang untuk permohonan KPR dengan melampirkan data yang dibutuhkan sesuai dengan pasal 46 Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Lalu Dirjen Tata Ruang itu mengirimkan surat tanggapan dengan tembusan ke Kanwil atau Kantah pada pemohon agar pemohon itu mengajukan PTP ke Kantah kabupaten kotanya. Lalu pemohon memasukkan permohonan PTP melalui sistem GeoKKP dengan memilih fitur pendaftaran PTP RKPR PSN. Lalu Kantah memproses PTP tersebut dalam waktu 10 hari pelayanan dan Kantah bisa menerbitkan PTP untuk KKPR strategis nasional itu. Nah, kalau izin lingkungan ini biasanya itu diperlukan hanya untuk KKPR UMK atau usaha yang berisiko terhadap lingkungan. Nah, jadi izin yang diberi definisinya sendiri, izin lingkungan itu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan wajib amdal atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin untuk usaha atau kegiatan itu. Nah, untuk tahapannya izin lingkungan itu yang pertama menyusun amdal atau UKL-UPL, lalu menilai amdal dan pemeriksaan UKL-UPL-nya, selanjutnya permohonan dan penerbitan izin lingkungan itu. Izin lingkungan ini itu isinya persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan pelayanan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Lalu ada persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota, dan itu isinya. Next. Nah, ini untuk kriteria untuk kegiatan atau usaha yang tidak perlu menyusun amdal. Yang pertama itu lokasi rencana usaha atau kegiatan yang berada di kawasan yang telah ditetapkan itu sudah memiliki amdal kawasan. Lalu lokasi rencana usaha atau kegiatan itu berada pada kota atau kabupaten yang telah memiliki RDTR kota kabupaten dan atau RTR kawasan strategis kota kabupaten sendiri. Nah, tetapi dua definisi itu wajib menyusun UKL-UPL. Lalu yang terakhir itu usaha atau kegiatan yang dilakukan itu dalam rangka untuk tanggap darurat bencana. Nah, untuk izin berbangunan, jadi setiap kita ingin membuat sesuatu itu pasti memerlukan izin berbangunan. Jadi
Biasanya juga izin gedung bangunan yang dikenal dengan PGB atau persetujuan bangunan gedung. Perizinan ini itu dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung. Perkenalkan dengan saya bisa Putri Sapartanamita dan ada 19. Jadi saya akan menentukan studi kasus, yaitu studi kasus terkait perizinan kegiatan keluarga. Next. Nah, di sini studi kasus sama adalah dengan judul penyelenggaraan perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Next. Nah, untuk pendalaman latar belakang dari jurnal ini adalah di mana bahwa Kabupaten Pati sebagai wilayah yang terus berkembang ini menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan usaha di daerah tersebut tetap berjalan sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku. Jadi latar belakang penelitian ini berfokus pada kebijakan tata ruang yang berhubungan dengan investasi dan kegiatan usaha. Dengan adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang, diperlukan sistem perizinan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dalam daerah tersebut sesuai dengan tata ruang di Kabupaten Pati. Lalu tujuan penelitiannya di sini ada dua, di mana yang pertama itu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan pada dalam proses perizinan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kerja OFS, RBA dan pelaksanaan perizinan berusaha melalui skema persetujuan kesesuaian kegiatan pembangunan atau PKKPR berusaha serta membanding instrumen tata ruang sebagai agen tunggal yang digunakan. Next. Oke, baik, untuk metode penelitian dalam jurnal ini itu adalah dengan yang pertama metode pengambilan data yang diambil adalah dengan data primer dan data sekunder. Dan data primer ini diambil melalui wawancara dan observasi, lalu untuk data sekunder ini diambil melalui publikasi pemerintah, dokumen-dokumen, jurnal akademik dan laporan misalnya. Nah, untuk penelitian dari jurnal ini adalah deskriptif kualitatif, itu di mana memahami realitas dari kondisi yang diteliti secara holistik termasuk perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan pelaku usaha terkait kebijakan KPR itu sendiri. Nah, untuk analisis datanya tidak ada analisis reduksi data yang mengurangi data yang tidak relevan terus pada informasi yang penting agar terus pada penelitian, lalu penelitian data, muncul data yang direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami, lalu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ini menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memverifikasi kebenarannya. Next. Oke, lalu untuk hasil pembahasan dari jurnal ini adalah di mana akhirnya dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu terkait yang pertama pelayanan persetujuan KPR pada sektor berusaha, di mana pelayanan perizinan ini harus mempunyai status penyelenggaraan pelayanan publik, ini ada 7, di mana yang pertama ada transparan, yang kedua akuntabel, partisipatif, kesamaan hak, efisien, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang ketujuh profesional. Namun demikian dalam hal ini itu pelaksanaan pelayanan perizinan KPR pada DPMPTSP Kabupaten Pati ditinjau melalui 7 komponen standar pelayanan yang dilakukan dalam KPR RBA. Yaitu yang pertama adanya persyaratan, lalu sistem mekanisme dan prosedur, lalu jangka waktu penyelesaian dokumen dan segala macamnya. Untuk lalu yang selanjutnya adalah biaya atau tarif, yang kelima ada produk pelayanan, dan yang keenam ada kompetensi pelaksanaan, dan yang terakhir adalah penanganan pengaduan saran masukan dari proses standar pelayanan untuk pengajuan persetujuan KPR dari sektor berusaha. Lalu di sini juga ditujukan bahwa persyaratan PKKPR berusaha melaksanakan OS dan RBA ini terdapat beberapa hasil dari hasil wawancara yang diperoleh kepada beberapa stakeholder. Lalu di sebelahnya itu adalah sistem mekanisme dan prosedur dari diagram alih proses PKKPR usaha di Kabupaten Pati untuk pengajuan dari KKPR itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah jadi berdasarkan sebelumnya penyelenggara pelayanan PKKPR usaha di daerah berdasarkan komponen standar pelayanan publik yang ada pada UU Nomor 25 Tahun 2009 dapat dari pada tabel 2000. Di mana tabel ini dapat sekitar 7 komponen standar pelayanan publik, yaitu utama tadi sudah dijelaskan adalah persyaratan, sistem mekanisme, jangka penyelesaian, biaya tarif, pelayanan, kompetensi
Jadi untuk di sini, yang pertama adalah koordinasi antar lembaga, di mana koordinasi antara instansi yang tidak dalam fungsi KKPR sering mengalami hambatan seperti perbedaan persepsi dan kewenangan. Lalu bagaimana sih solusinya? Itu yang pertama, penguatan koordinasi dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan komunikasi dan penerapan peraturan antara instansi terkait agar prosedur lebih efisien. Yang kedua, keterbatasan data dan sistem informasi, di mana data pertanahan yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan seringkali kesulitan dalam verifikasi dan validasi teknis data-data tersebut. Lalu caranya atau konsepnya apa? Itu adalah dengan mengembangkan sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk mempercepat proses verifikasi itu sendiri. Lalu yang ketiga, proses administrasi yang lama, di mana birokrasi ini yang kompleks memperlambat penerbitan pertimbangan teknis utama terkait dengan perizinan usaha. Di mana solusinya baiknya adalah melakukan reformasi birokrasi agar proses perizinan tetap lebih cepat dan transparan bagi siapapun yang ingin mengajukan KKPR di usaha tersebut. Lalu yang keempat adalah peran sumber daya manusia, di mana dia terlihat bahwa keterbatasan tenaga ahli dalam bidang pertimbangan teknis pertahanan ini menghambat peraturan rakyat itu sendiri. Jadi selanjutnya adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan perhatian kepada tenaga teknis agar lebih kompeten dalam menangani pertimbangan teknis pertahanan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir membangun ide regulasi, di mana regulasi terkait KKPR ini ada peraturan yang bersifat antar instansi yang lanjut di sini ada strategi implementasi kebijakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang atau KKPR dalam bagaimana usaha mikro kecil atau UMKM. Ngapa aja? Baik, perkenalkan nama saya Mita Sari Agustin dengan NNP 1104. Di sini ada studi kasus yang kedua, yaitu strategi implementasi kebijakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang atau KKPR darat bagi non-UMKM. Studi kasus ini disebabkan oleh Hussein Maulana melalui jurnal Widya Suara Indonesia tahun 2023. Oke, untuk pendahuluannya sendiri ada latar belakang mengapa jurnal ini dibuat, yaitu dikarenakan masih banyaknya usaha-usaha yang belum mempunyai izin KKPR sekitar 12,61% dari permohonan KKPR yang disetujui, dan hal ini terjadi di Kabupaten Bekasi. Tujuan penelitian ini juga yaitu untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi KKPR darat bagi pelaku usaha dan UMKM. Dan yang kedua juga ada menemukan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut, dan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan serta meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kebijakan KKPR. Untuk metode penelitiannya sendiri, di awal itu ada metode pengambilan data, yaitu ada dua, data pribadi dan data sumber. Untuk data pribadinya sendiri yaitu wawancara dan dokumentasi. Lalu data sebenarnya itu ada publikasi resmi pemerintah seperti undang-undang ataupun peraturan lain, lalu jurnal akademik dan laporan teknis. Untuk jenis penelitiannya, di sini menggunakan deskripsi kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan jaringan analisis bagaimana penyelenggaraan perizinan KKPR di Kabupaten Bekasi, serta memberikan pemahaman mendalam terhadap mekanisme perizinan, hambatan yang dihadapi serta efektivitas kebijakan yang berlaku. Lalu teknik analisis datanya ada tiga, yaitu analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk kita langsung masuk ke hasil pembahasannya. Jadi setelah mengalami penelitian yang begitu panjang, ditemukan beberapa masalahan dan ditemukan juga strategi implementasinya, yaitu percepatan penyusunan RDR digital. Dari permasalahan yaitu tidak terintegrasinya sistem OSS sehingga penerbitan konfirmasi KKPR itu terbilang cukup lambat. Lalu untuk perbaikan sistem OSS dan Gustavo
termasuk belum tersedianya RDTR dan SOP perizinan, lambatnya penyampaian persyaratan teknis, serta tumpang tindih permohonan KKPR, serta banyak pelaku usaha yang memberi tanah itu tanpa menggunakan KKPR yang seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dengan peruntukan tanah sesuai RT RW. Selain itu, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan KKPR dan sistem OSS serta kendala pada sistem OSS yang selalu turut memperlambat proses perizinan tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, disarankan agar Kabupaten Bekasi mempercepat penyusunan RDTR dan SOP perizinan serta melakukan monitoring evaluasi berjalan KKPR secara intensif dan memperbaiki sistem-sistem OSS serta bersetarung. Juga peningkatan kompetensi SDM di berbagai dinas-dinas yang tergabung dalam penyusunan atau perizinan KKPR tersebut. Baik, selanjutnya adalah studi kasus untuk PSN atau Pusat Strategis Nasional dengan saya Arika Zarani Putri, NRP 5015221096. Jadi untuk studi kasus ini saya mengambil jurnal yang berjudul Kajian Kelengkapan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Next. Nah, untuk sebagai pendahuluan overview dari jurnal ini, jadi jurnal ini itu membahas tentang pemindahan Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian dari PSN, dan ini itu tujuannya untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Lalu kenapa harus butuh pengendalian untuk pembangunan IKN itu? Karena menjamin keberlanjutan lingkungan, mengatur tata guna lahan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tujuan penelitian dari jurnal ini itu untuk mengetahui regulasi dan kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang di IKN, lalu ketersediaan perangkat hukum seperti RT/RW dan RDTR yang ada di IKN, mekanisme perizinan dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang, dan kesiapan lembaga dalam mengimplementasikan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Next. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan, mulai dari pengambilan datanya itu dilakukan case study dan menggunakan data sekunder untuk analisisnya. Untuk jenis penelitiannya, overall ini terkategori sebagai penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan normatif komparatif. Jadi untuk teknik analisis datanya, pertama ada analisis deskriptif kuantitatif karena menggunakan case study, lalu ada analisis konten dan analisis komparatif atau perbandingan. Next. Nah, pertama ini perbandingan antara instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang digunakan di Indonesia atau standar normatif di Indonesia yang tersatu di UU nomor 26 tahun 2007, UU nomor 6 tahun 2003, dan UU nomor 28 tahun 2002. Nah, untuk yang kanan ini standar normatif di Indonesia, dan yang ini itu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang digunakan di IKN. Jadi ada keterangan-keterangannya. Ini pakai perangkat sesuai yang standar normatif di Indonesia atau ada perbedaan yang perangkat yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan di IKN tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya pertama membahas tentang peraturan zonasi. Jadi ketentuan pembangunan di area perkotaan IKN ini memiliki ketentuan baru yang berbeda dari Permen ATR nomor 11 tahun 2021 yang biasanya kita pakai untuk menyusun dokumen rencana tata ruang. Dan perbedaannya di situ tuh seperti belum mencakup prasarana minimal, justifikasi persentase kegiatan, serta aturan untuk kegiatan bersyarat. Selain itu, pembagian area perkotaan dan perkotaan itu masih kurang jelas di dokumen tata ruangnya IKN tersebut. Jadi ada lagi tentang ketentuan pembangunan di area perkotaan IKN ini. Itu tuh ada perbedaan kolom antara ketentuan pembangunan di area perkotaan dan non perkotaan IKN. Dan ini berpotensi menjadi celah bagi pengembang atau masyarakat untuk menyalahgunakan lahan. Selain itu, karena ketiadaan kolom persentase dan daftar kegiatan yang tidak diizinkan,
membuat arahan pembangunan itu gak selaras dengan aturan zonasi RDTR dan RT/RW yang biasanya kita pakai di ATR 11 2021. Next. Nah, untuk yang pembahasan selanjutnya itu tentang KKPR. Jadi membandingkan antara KKPR sesuai standar normatif di Indonesia dan yang dipakai di dokumen rencana tata ruang yang dipakai di IKN. Jadi ada perbandingan antara penetapannya sama perangkat pengendaliannya. Nah, jadi di OIKN itu memiliki kewenangan khusus dalam perizinan pemanfaatan ruang, termasuk penerbitan KKPR itu, yang hingga kini masih belum terintegrasi dengan OSS. Padahal kan OSS ini salah satu syarat buat bikin KKPR itu. Namun implementasinya masih menghadapi konflik dengan pemerintah daerah serta ketidakjelasan mekanisme perizinan dan pihak yang bertanggung jawab dalam IKN tersebut. Nah, ada juga regulasi tambahan diperlukan untuk memperjelas kewenangan dan menghindari tumpang tindih dalam proses perizinan. Next. Selanjutnya ada bagian ketentuan insentif dan disinsentif, sama seperti sebelumnya membandingkan antara standar normatif di Indonesia dan yang digunakan di dokumen rencana tata ruang IKN. Jadi instrumen ini itu bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di IKN itu supaya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jadi OIKN memiliki wewenang dalam pembagian insentif dan disinsentif, sehingga penting bagi OIKN untuk segera menerbitkan peraturan yang lebih detail terkait mekanismenya. Lalu ada juga peraturan yang lebih operasional dari OIKN perlu untuk memperjelas tata cara pemberian insentif dan disinsentif. Dan terakhir perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satunya pakai OSS. Next. Lalu ada bagian pengawasan dan arahan sanksi. Jadi di standar nasional itu lebih umum dan sifatnya itu administratif gitu. Sedangkan pengawasan manfaat ruang di IKN itu lebih terstruktur, berbasis tahapan pembangunan dan menggunakan indikator kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan rencana strategis kawasan ibu kota baru tersebut. Next. Lalu ini yang terakhir, jadi di bagian kesimpulan. Jadi tadi kan kita membandingkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang nasional, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN secara nasional, dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN. Jadi ini dibandingkan yang ada yang biasa kita pakai untuk menyusun dokumen RTR dan yang sekarang ada di IKN. Jadi pertama itu pemerintah OIKN itu diharapkan untuk memperhatikan muatan yang ada dalam perangkat nasional dengan keadaan IKN. Karena diasumsikan instrumen tersebut dapat berlaku di wilayah IKN karena pada dasarnya semua instrumen tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia. Jadi IKN itu include. Lalu selanjutnya kelompok instrumen pengendalian pemanfaatan ruang khusus IKN yang setara dengan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang nasional berdasarkan muatan dan skala pengendalian. Lalu terakhir kelompok instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang hanya berlaku di IKN dan tidak dapat